Baik, hari ini saya akan membahas contoh-contoh soal dari materi SKB yang diberikan oleh Menpan RB tahun 2024 sesuai dengan pokok-pokok utama materi. Yang pertama itu adalah hak penyuluh agama Kristen yang hak dan kewajiban penyuluh agama Kristen dan juga kode etiknya. Oke, kita bahas soal nomor 1. Hak penyuluh agama Kristen yang paling mendasar adalah A. Mendapat tunjangan pensiun, B. Memimpin kebaktian di gereja, C. Mendapatkan pelatihan secara berkala, D. Menjadi pemimpin gereja, E. Mengatur kebijakan pemerintah terkait agama. Jawabannya adalah C. Mendapatkan pelatihan secara berkala. Pembahasan hak mendasar penyuluh agama Kristen adalah mendapatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkala agar dapat melaksanakan tugas penyuluhan dengan baik. Jawaban lainnya seperti A, D, dan E tidak relevan karena bukan merupakan hak langsung dari penyuluh. Yang kedua, apa yang menjadi kewajiban utama seorang penyuluh agama Kristen? A. Menciptakan program gereja baru, B. Memberikan penyuluhan berdasarkan doktrin denominasi tertentu, C. Menyampaikan pesan Kristiani yang inklusif dan moderat, D. Menyusun liturgi kebaktian, E. Mewakili gereja dalam kegiatan politik. Jawabannya adalah C. Pembahasan kewajiban utama adalah menyampaikan pesan yang berdasarkan nilai-nilai Kristiani, inklusif, dan mendorong kerukunan antar umat beragama. Pilihan lainnya cenderung spesifik kepada tugas gereja, bukan penyuluh. Yang ketiga, berdasarkan kode etik, seorang penyuluh agama Kristen harus menghindari tindakan berikut kecuali A. Berperilaku diskriminatif terhadap denominasi lain, B. Memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi, C. Menyebarkan ujaran kebencian, D. Memberikan penyuluhan sesuai konteks kebutuhan masyarakat, E. Menyalahgunakan kepercayaan masyarakat. Jawabannya adalah D. Pembahasan semua pilihan kecuali D melanggar kode etik penyuluh. Memberikan penyuluhan yang relevan dan sesuai kebutuhan masyarakat justru merupakan salah satu kewajiban penyuluh. Yang keempat, hak penyuluh agama Kristen yang diatur dalam peraturan adalah A. Memutuskan kebijakan pemerintah, B. Melibatkan diri dalam politik praktis, C. Mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas, D. Mengarahkan jemaat dalam urusan keuangan, E. Melarang denominasi tertentu. Jawabannya adalah C. Mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas. Pembahasannya, penyuluh memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Pilihan lain tidak sesuai dengan lingkup kerja penyuluh. Yang kelima, apa bentuk tanggung jawab penyuluh agama Kristen menurut kode etik? A. Mengadakan kegiatan rutin gereja, B. Memastikan jemaat aktif dalam politik, C. Menciptakan kerukunan dan menyelesaikan konflik berbasis agama, D. Menentukan doktrin baru dalam pelayanan, E. Mengurus administrasi keuangan gereja. Jawabannya adalah C. Menciptakan kerukunan dan menyelesaikan konflik berbasis agama. Pembahasan salah satu tanggung jawab utama adalah menciptakan kerukunan antar umat dan menyelesaikan konflik. Pilihan lain lebih relevan untuk peran pemimpin gereja. Yang keenam, penyuluh agama Kristen dilarang menurut kode etik untuk A. Menyampaikan firman Tuhan, B. Menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi, C. Berpartisipasi dalam perayaan keagamaan lain, D. Menjalin komunikasi dengan umat agama lain, E. Menghadiri konferensi internasional terkait agama. Jawabannya adalah B. Menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Pembahasan menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi melanggar kode etik. Pilihan lain diperbolehkan asalkan dilakukan dengan bijaksana dan sesuai dengan peran penyuluh. Yang ketujuh,
Apa yang termasuk kewajiban penyuluh agama Kristen? A. Mengatur tata ibadah di gereja. B. Membimbing masyarakat dalam memahami ajaran Kristiani. C. Memimpin jemaat dalam kegiatan politik. D. Menyusun laporan keuangan jemaat. E. Menjalankan pengelolaan gereja secara administratif. Jawabannya adalah B. Membimbing masyarakat dalam memahami ajaran Kristiani. Pembahasan membimbing masyarakat sesuai nilai-nilai Kristiani merupakan kewajiban utama. Pilihan lain lebih terkait dengan tugas gereja. Yang kedelapan, hak apa yang dimiliki penyuluh agama Kristen selama melaksanakan tugasnya? A. Menyusun undang-undang terkait agama. B. Mendapatkan penghargaan keagamaan. C. Menerima fasilitas pendukung tugas dari pemerintah. D. Menentukan kebijakan gereja. E. Memimpin semua kegiatan lintas agama. Jawabannya adalah C. Menerima fasilitas pendukung tugas dari pemerintah. Pembahasan, penyuluh berhak menerima fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugasnya seperti alat penyuluhan dan pelatihan. Nomor 9. Penyuluh agama Kristen wajib bersikap seperti berikut, kecuali A. Ramah terhadap semua denominasi. B. Menjunjung tinggi integritas. C. Mendukung penyebaran kebencian antar umat. D. Membantu menyelesaikan konflik sosial. E. Menjadi panutan dalam perilaku. Jawabannya adalah C. Mendukung penyebaran kebencian antar umat, karena yang diminta itu adalah kecuali. Jadi semua pilihan kecuali C adalah bagian dari etika kerja penyuluh agama Kristen. Baik, sekarang nomor 10. Dalam kode etik, apa kewajiban moral penyuluh agama Kristen? A. Mendominasi diskusi keagamaan. B. Memberikan contoh hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. C. Menyebarkan ajaran agama lain. D. Mengarahkan masyarakat dalam memilih pemimpin politik. E. Membangun gereja baru tanpa izin. Jawabannya adalah B. Memberikan contoh hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Karena kewajiban moral penyuluh adalah menjadi teladan yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Pilihan lain tidak relevan dengan tugas penyuluh. Jadi itulah 10 soal mengenai hak dan kewajiban penyuluh dan kode etiknya. Kalau Anda suka dan terbantu dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya supaya saya semangat membuat video berikutnya. Terima kasih.